Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you doing there? I hope all of you are doing good. Okay, today we will study about noun phrase. So before we discuss about noun phrase, let's check the definition of phrase. Phrase is group of words which has a meaning but it doesn't have subject, predicate, and object. Jadi frase itu adalah a group of words, sekelompok kata yang memiliki sebuah makna, but it doesn't have subject, tapi tidak memiliki subjek, predikat, dan objek. Then noun phrase is group of words which has function as a noun. Sedangkan noun phrase itu adalah sekelompok kata yang memiliki fungsi sebagai kata benda. The head of noun phrase is usually noun, and the word which explains the head or noun is called modifier. Jadi the head, kata pokok dalam noun phrase itu adalah noun atau kata benda, and a word which explains the head, lalu kata-kata yang menjelaskan kata pokoknya itu adalah disebut dengan modifier. Okay, check this one out. Ini ada kata beautiful dan ada kata girl. Beautiful itu cantik, adjektif, kata sifat. Lalu ada girl itu kata benda, perempuan. Apabila digabung menjadi beautiful girl. Girl di situ adalah headnya, lalu beautiful adalah modifiernya. Jadi beautiful girl itu adalah salah satu contoh dari noun phrase. Perempuan yang cantik, beautiful girl. Contoh yang selanjutnya ada the man. The itu adalah artikel, lalu man itu adalah noun atau kata benda. Apabila digabung menjadi the man, itu juga contoh dari noun phrase. Man-nya adalah head, lalu the-nya adalah modifier. Lalu apa saja yang termasuk dalam modifier? Look at this one. Ada determiner, coordinate, epithet, and classifying. First, determiner. Determiner can be articles. Jadi yang termasuk dalam determiner itu adalah bisa merupakan articles. Yang termasuk artikel itu adalah a, an, the. Lalu ada quantitative, menyatakan jumlah seperti some, beberapa, lalu many, much, banyak, little, few, sedikit, atau a lot of. Lalu bisa juga possessive. Ada my, your, our, their, his, her, its. Itu juga termasuk determiner. Dan yang terakhir ada demonstrative. Yang termasuk dalam demonstrative itu adalah this, that, those, and this. Then the second one is coordinate. It can be numeral. Jadi coordinate itu bisa berupa numeral angka 1, 2, first, double, dan selanjutnya. Lalu bisa juga merupakan comparative adjective, kata sifat perbandingan seperti happier, lebih senang, longest, lebih panjang, biggest, lebih besar, etc. Then epithet. It is adjective which is not comparative form but can be formed into comparative adjective. Jadi yang termasuk dalam adjektif pada epithet di sini itu kata sifatnya bukan dalam bentuk perbandingan. The adjective can be, yang termasuk dalam adjektifnya di sini adalah opinion, pendapat, contoh pretty, nice, beautiful. Lalu ada size, ukuran, contohnya big, large, small. Lalu age, usia, ada old, young. Lalu temperature atau suhu, ada cold, hot, warm. Then shape atau bentuk, contohnya round, square, triangle. Lalu ada color, warna, red, blue, white. Then origin atau asal, dari Jepang berarti Japanese, dari Indonesia berarti Indonesian. Ada Germany, ada Korean. Lalu ada material atau bahan, contohnya leather, dari kulit, ada silk, sutra. Wooden, dari kayu. Yang terakhir ada participle. Participle itu kata kerja bentuk ketiga.
Contohnya covered, painted, itu ya, ditutupi, dilukis. Itu adalah yang disebut dengan epithet. Lalu untuk penulisannya itu harus sesuai dengan urutan. Jadi opinion first, lalu size, age, temperature, shape, color, origin, material, dan participle. Tidak boleh terbalik. Then the last is classifying. It is noun or gerund which has function as the modifier of the noun head. Jadi classifying di situ maksudnya itu gerund ya. Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Contoh, read. Read itu kan kata kerja. Apabila ditambah ing menjadi reading, itu namanya gerund. Menjadi kata benda reading. Yang mempunyai fungsi juga sebagai modifier. Contohnya, misalkan dining room, reading room, safety belt, itu ya. Itu disebut dengan classifying. Oke. Now, look at the example of noun phrase. An old pink silk shopping bag. Sebuah tas belanja yang sudah tua berwarna pink dari sutra. Jadi penulisannya harus surut an old pink silk shopping bag. Head-nya, jadi kata intinya itu adalah bag, tas. Jadi dia ditulis pada bagian akhir. Kemudian modifiernya itu ada an old pink silk and shopping. An ditaruh paling depan sesuai urutannya tadi. Jadi karena determiner, lalu old pink silk itu adalah epithet, sama-sama epithet. Tapi old itu age, pink itu color, silk itu material. Jadi penulisannya harus urut seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Age-nya dulu, baru color, baru material. Dan yang terakhir adalah classifying, shopping. Itu adalah gerund ya. Jadi kalimatnya menjadi an old pink silk shopping bag. Contoh yang kedua, my smart tall young British cousin. Sepupu saya yang pintar, tinggi, muda, dan berasal dari Inggris. Itu ya terjemahannya. Kalau kita lihat, kata yang menjadi intinya itu adalah sepupu, cousin. Nounnya adalah cousin, ditaruh di bagian paling belakang. Lalu modifiernya ada my, smart, tall, young, and British. Sesuai urutannya, my itu determiner ya, karena dia possessive pronoun, jadi ditaruh paling depan. Kemudian epithetnya itu ada smart, yaitu smart, tall, young, and British. Sesuai urutan opinionnya dulu, size, age, dan yang terakhir baru origin. Jadi kalimatnya menjadi my smart, tall, young British cousin. Tidak boleh misalkan dibalik menjadi my smart, British, tall, young cousin. Itu salah. Jadi harus sesuai dengan urutannya. Oke, kemudian kita coba lagi. Di sini ada beberapa kacamata tua yang mahal dari Jerman. Kata intinya itu adalah kacamata, glasses. Jadi kacamata ditaruh di paling belakang. Kemudian ada beberapa tua mahal dari Jerman. Dari keempat itu, yang paling awal itu adalah beberapa, some, karena itu adalah determiner. Jadi some ditaruh di depan, kemudian setelah some itu ada opinion, mahal, expensive. Expensive ditulis setelah some, kemudian ada tua itu adalah age, old itu berarti ditaruh setelah expensive, kemudian yang terakhir adalah origin dari Jerman, Germany. So the sentence becomes some expensive old Germany glasses. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang noun phrase, frase dari kata benda. Oke, jadi yang perlu kalian ingat adalah the noun should be in the end of the phrase. Jadi kata bendanya harus ada di bagian akhir dari frase. Kemudian modifiernya ditaruh sebelum kata benda.
Dan penulisan modifier itu juga harus urut dari determiner, dan coordinate, lalu epithet, dan yang terakhir adalah classifying. Okay, I think that's all about noun phrase. If you have any question, you can ask me or drop a comment here. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.